Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jika pada lesson sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep yang ada dalam pendapatan nasional, nah kali ini kita mau membahas mengenai metode yang ada dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional pada suatu negara, nah dapat dilakukan melalui 3 metode atau pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Nah, ketiga pendekatan ini memiliki formula atau metode yang berbeda-beda dalam menghitungnya. Nah, supaya kita paham, yang pertama kita mau tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan produksi? Nah, yang pertama kita bahas adalah pendekatan produksi. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan atau apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional dalam perspektif pendekatan produksi? Nah, pendapatan nasional adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan suatu warga negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya dalam waktu satu periode atau 1 tahun. Nah, jadi yang dimaksud dengan pendekatan produksi di sini adalah dengan menjumlahkan. Kalau dengar bahasa menjumlahkan berarti kita disuruh untuk menambahkan. Dengan menjumlahkan seluruh nilai produk yang dihasilkan suatu negara dari berbagai sektor ekonomi, baik industri, agraris, dan niaga. Nah, jadi nilai produk yang dihitung di sini adalah nilai jasa barang jadi, bukan barang setengah jadi. Nah, tadi kan kita sudah mengatakan bahwa nilai produk yang dihasilkan suatu negara dari berbagai sektor ya. Nah, di Indonesia sendiri terdiri dari 3 sektor ekonomi. Yang pertama itu ada sektor primer yang terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan. Nah, sektor sekunder ada gas, listrik, air, industri. Kemudian tersiernya itu ada hotel, pariwisata, telekomunikasi. Nah, jadi untuk menghitung pendapatan nasional ini adalah dengan menghitung atau menjumlahkan seluruh nilai produk suatu negara dari berbagai sektor, baik sektor tersier, sekunder, dan primer. Nah, kemudian ini nih rumus dari pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. Ada Y sama dengan P1 dikali Q1, Q1 ditambah P2 dikali Q2 dan seterusnya. Dalam kurung PN dikali QN. Nah, keterangannya di sini nih. Y adalah pendapatan nasional, kemudian Q1, Q2, Q3 adalah jenis barang ke-1, ke-2, ke-3. Nah, jadi jika dalam soal jenis barangnya ada 5, nah berarti bukan Q1, Q2, Q3 lagi. Berarti ada selanjutnya ya. Q1, Q2, Q3, Q4 sampai Q5. Nah, Q ini adalah kuantiti atau kuantitas. P ini P1, P2, P3 adalah harga jenis barang ke-1, ke-2, ke-3. Nah, jika misalkan kalian ada soal dan harga barangnya tersebut ada 6, maka bukan sampai P3 lagi, tapi sampai P6. Nah, N ini adalah jenis barang, sedangkan QN ini adalah berapa jumlahnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini adalah soalnya. Dan di tabel ini adalah ada nama barang, harga yang disimbolkan dengan P, dan jumlah yang disimbolkan dengan Q atau Q. Nah, nama barangnya di sini ada 4, pertambangan, pertanian, pengusaha coklat, dan restoran. Dan harganya juga ada 4 ya. Jumlahnya juga ada 4 unit. 4 unit. Nah, kemudian pertanyaannya adalah hitunglah berapakah jumlah pendapatan nasional dengan metode produksi. Nah, kita masukkan aja rumusnya. Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah P4 kali Q4. Nah, kenapa sih cuman sampai P4 dikali Q4? Ya, karena ini nih. Karena di soal kita cuman punya 4 harga dan 4 jumlah atau 4 unit. Nah, kalau misalkan ada 5 harga atau 5 unit, 5 nama barang, maka kita sampai ke P5 dikali Q5. Nah, kemudian kita mau menghitungnya. Kita masukkan ke dalam soal. P1 yang mana sih? Yang ini nih. P ini kan simbolnya price atau harga ya, berarti harga ke 1, 10.000. Nah, kemudian Q1 nya itu kan ini
dikali 10 ya. 10-nya dapat dari mana? Berarti unit ke 1 juga. Nah, kan Q1. Ini nih 10 unit. Kemudian ada P2 dikali Q2. P berarti harga kedua dengan unit kedua. Harga kedua mana? Harga kedua ini 15.000. Kemudian unit kedua ini 5 unit, berarti 15.000 dikali 5. Kemudian sampai harga ketiga dan harga keempat. Nah, harga keempat ini harga keempat 25.000 dikali unit keempat, yaitu 7 unit. Nah, kemudian kita kalikan aja sesuai yang ada di dalam kurung ya, sesuai. Kita mengerjakan sesuai dengan rumusnya. Nah, 10.000 dikali 10 100.000, 15.000 dikali 5 75.000 dan seterusnya. Nah, tadi kan kita mau katanya di sini kan metode produksi kita disuruh menjumlahkan. Nah, di akhir kita tinggal jumlahkan aja seluruh hasilnya. Nah, setelah ditambahkan dapatlah hasil Y-nya sama dengan 590.000. Jadi, jumlah pendapatan nasional dengan metode produksi adalah sebesar 590.000. Nah, kemudian kita pertanyaan kedua, berapakah nilai tambahnya? Nah, di sini ini nilai tambahnya. Untuk memudahkan kalian buat aja tabel keempatnya. Kalau kalian mau mengerjakan soal yang kedua ini, pertanyaan yang kedua, kalian buat aja langsung tabel keempatnya untuk memudahkan. Nah, tabel keempat ini adalah nilai tambah atau selisih. Anggaplah ini belum ada ya. Ini adalah jawaban proses pengerjaan dari pertanyaan kedua. Anggaplah ini belum ada, kosong. Nah, kita mau mencari berapakah selisih dari harga. Di sini yang mau kita cari adalah selisih harga ya. Selisih harga pertama, harga kedua, ketiga, keempat. Berapakah selisih harga pertama? Nah, tadi kan kita mau anggap ini kosong, kita belum tahu nih. Nah, selisih harga pertama. Selisih harga pertama itu kita masukkan langsung harga pertamanya 10.000. Nah, kemudian selisih harga kedua. Jika mencari selisih harga kedua, dapatnya dari selisih harga kedua dengan selisih harga pertama. Nah, selisih harga kedua 15.000, selisih harga pertama 10.000, berarti selisihnya 5.000. Nah, kemudian untuk mencari selisih harga ketiga, nah di sini nih selisih harga ketiga dengan selisih harga kedua, yaitu 15.000. Kemudian ada selisih dari, untuk mencari selisih harga keempat, ini 5.000, dapatnya dari selisih harga keempat dengan selisih harga ketiga, 25.000 dengan 30.000, selisihnya adalah 5.000. Nah, kemudian kita totalkan nih, kan kita mau nyari nilai tambah. 10.000 ditambah 5.000 ditambah 15.000 ditambah 5.000, totalnya adalah isi di sini 30.000. Total dari nilai tambahnya adalah 30.000. Oke, gampang ya. Kemudian kita mau mengerjakan ini nih yang selanjutnya. Pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan. Nah, apa sih pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan? Ini dia. Pendapatan nasional adalah total jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi. Nah, di sini menghitungnya adalah dengan menghitung seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Nah, jadi pendapatan yang diperoleh mereka ini adalah bagi mereka yang memiliki faktor produksi. Pertanyaannya, apa saja sih faktor produksi? Nah, faktor produksi kan kita sudah dibahas di konsep ilmu ekonomi ya. Dulu kita sudah membahas mengenai konsep yang ada dalam konsep ilmu ekonomi, ini membahas tentang faktor produksi juga. Nah, sekarang di segi apa saja sih yang dimaksud atau yang termasuk dengan faktor produksi? Nah, di sini ya. Nah, di sini ada 4 faktor produksi. Yang pertama itu ada SDA, tenaga kerja, modal, keahlian atau skill. Di sini ada 4 produksi. Nah, setiap faktor produksi di sini akan menghasilkan balas jasa yang berbeda-beda. Nah, kemudian ini balas jasanya. Balas jasanya itu ada sewa, upah, bunga, laba. Nah, kemudian keempat faktor produksi ini adalah komponen untuk kita menghitung pendekatan pendapatan. Nah, contohnya di sini.
Ini kan tadi faktor produksinya. Nah, misalkan faktor produksi SDA ini tanah. Nah, tanah akan menghasilkan balas jasa berupa sewa. Tenaga kerja akan menghasilkan balas jasa berupa upah. Nah, kemudian modal akan menghasilkan balas jasa berupa bunga. Begitu juga dengan keahlian akan menghasilkan balas jasa berupa laba. Nah, di sini ada beberapa faktor produksi yang memiliki poin penting ya, memiliki poin yang sangat penting yang harus kalian pahami atau ingat. Di sini ada rent atau sewa, wage, pemilik faktor produksi. Kemudian ada interest, yaitu bunga modal yang dilambangkan dengan I. Nah, di sini pendapatan yang kita peroleh dapat dikatakan national income. National income. Jadi, metode pendapatan ini ada kaitannya dengan national income yang kita pelajari waktu di konsep pendapatan nasional. Nah, ini adalah rumus dari pendekatan pendapatan. Ada Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Nah, di sini nih keterangannya. Y pendapatan nasional, R pendapatan dari upah gaji, kemudian W pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga modal, P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan baik laba maupun profit. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui ada sewa, upah, bunga, laba, konsumsi, investasi. Nah, dari beberapa opsi ini kita kan nggak tahu sih mana sih dari beberapa opsi ini yang termasuk ke dalam metode pendapatan. Nah, supaya memudahkan kita memahaminya, kita masukkan aja rumusnya. Kita masukkan rumusnya. Y sama dengan R tambah W tambah I ditambah P atau profit atau laba. Nah, di sini supaya kita tahu mana-mana aja sih yang termasuk poin-poin metode pendapatan. Nah, kita di sini harus tahu R itu apa? R itu rent ya atau sewa. Sewa. Di sini sewa berapa? 800.000. Kita masukkan di sini 800.000. W ini apa? W ini kan upah ya. Upah di sini berapa? Upah 2 juta. Di sini. I apa? Ini kan bunga modal berkaitan dengan bunga ini 500.000. P atau profit atau laba ini 500.000. Nah, inilah hasil inilah komponen-komponen dari rumus-rumusnya. Nah, selain dari itu yang ada di sini bukan termasuk dalam metode pendapatan. Kemudian kita jumlahkan aja. 800.000 tambah 2 juta ditambah 500.000 tambah 500.000, dapatlah totalnya Y sama dengan 3.800.000. Berarti total pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan adalah 3.800.000. Nah, kemudian terakhir kita mau membahas mengenai pendekatan pengeluaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran? Nah, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran suatu negara untuk membeli barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya dalam kurun waktu 1 periode atau 1 tahun. Jadi, berapa aja barang yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli, kemudian untuk pembiayaan pembangunan, fasilitas, program-program pemerintah. Nah, dihitungnya tuh di sini nih. Pendekatan pengeluaran. Nah, cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, rumah tangga, pemerintah, perusahaan. Nah, di sini ada komponennya nih. Komponen dalam pendekatan pengeluaran. Ada 4 komponen yang harus kalian pahami. Yang pertama ada konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, pengeluaran investasi, ekspor, dan ditambah dengan impor. Nah, kemudian kita mau ke rumusnya. Nah, di sini rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M atau ekspor dikurang impor tutup kurung. Nah, di sini keterangannya yaitu tetap pendapatan nasional. C yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga atau konsumen. Nah, kalau udah katanya rumah tangga, nah kita ingat aja nih inisialnya nih C. Investasi I sama dengan investasi. Nah, inisialnya kan adalah I. Nah, kemudian G ini kan
pengeluaran pemerintah pusat atau daerah. Kemudian X total ekspor, M total impor, X dikurang M adalah pengeluaran sektor luar negeri atau selisih ekspor impor. Nah, kemudian di sini kita membedah masing-masing komponen. Nah, jadi 4 komponen yang kita bahas tadi, kita mau membedahnya di sini nih, supaya memudahkan kita lagi. Nah, yang pertama itu ada konsumsi rumah tangga atau household consumption atau disimbolkan dengan C atau C. Nah, di sini pengeluaran ini termasuk bentuk pengeluaran durable goods atau non durable goods. Apa sih durable goods atau non durable goods? Nah, durable goods di sini adalah barang tahan lama atau lebih atau umur ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya mobil, komputer. Nah, kemudian non durable goods di sini kebalikannya. Nah, non durable goods di sini adalah barang tidak tahan lama atau barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam 1 kali pemakaian. Nah, umur ekonomisnya ini kurang dari 1 tahun. Contohnya makanan, sabun, minuman, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang kedua, komponen kedua ini ada konsumsi pemerintah atau government atau government consumption yang disimbolkan dengan G. Nah, di sini artinya adalah pengeluaran ini merupakan bentuk pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Nah, jadi pengeluaran yang dilakukan pemerintah baik sewa, kemudian ada pembelian barang-barang, pembangunan, program-program lain. Nah, di sini nih maksudnya dalam konsumsi pemerintah atau government consumption. Nah, kemudian di sini ada investasi atau I, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, jika pengeluaran dilakukan pemerintah masuk ke konsumsi pemerintah, nah pengeluaran yang dilakukan perusahaan ini masuknya ke investasi. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada ekspor neto atau X dikurangi dengan M. Nah, kalau ekspor neto di sini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di luar negeri. Jadi, ekspor neto diperoleh dengan cara mengurangi nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal terdiri dari beberapa opsi seperti tadi. Ada upah, sewa, investasi, laba usaha, ekspor, impor, bunga, konsumsi, belanja pemerintah. Nah, banyak banget ya. Mana aja sih yang masuk dalam pendekatan pengeluaran? Nah, kita kan nggak tahu nih apa-apa aja sih poin-poin yang masuk dalam indikator pendekatan pengeluaran. Nah, untuk memudahkan kita tinggal masukkan rumusnya. Ya, sama dengan C ditambah I ditambah G dikurangi ekspor dikurang impor. Nah, pertama itu C. C ini apa? C ini pengeluaran atau konsumsi rumah tangga konsumen kan? Berarti kita mau cari konsumsi. Kata kunci poin pentingnya. Nih, konsumsi ada 3 juta. Ini apa? Ini kan investasi ya. I investasi. Nah, kita mau cari nih investasi ini. Investasi 2 juta. Kemudian G. G ini apa? Pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Kita cari pengeluaran pemerintah, berarti berkaitan dengan pengeluaran, berarti belanja pemerintah ya. Nah, kita cari di sini belanja pemerintah. Ada 2.500.000, kita tambahkan di sini. Kemudian buka kurung, ekspor dikurang impor. Nah, ekspornya berapa? 1.500.000, impornya 1.450.000. Udah, kita tinggal hitung sesuai rumusnya masing-masing. Karena di dalam kurung harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, 1.500.000 dikurang 1.450 sama dengan 50.000. Ditambah 3 juta, ditambah 2 juta, ditambah 2.500.000. Nah, kita totalkan. Nah, 50.000 ditambah 3 juta, ditambah 2 juta, ditambah 2.500.000, dapatlah Y sama dengan 10.550.000. Jadi, total pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran adalah sama dengan 10.550.000. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya nggak sulit, metode perhitungan
perhitungan pendapatan nasionalnya sebenarnya nggak sulit. Nah, untuk supaya kalian memudahkannya, itu biasa nanti kan di soal itu dijabarkan panjang ya seperti ini. Poin-poin pentingnya ini nanti banyak banget. Cuman yang ditanya nanti cuma 3. Mana yang termasuk pendekatan produksi, pengeluaran, termasuk pendekatan pendapatan. Nah, kita kan nggak tahu sih mana sih yang masing-masing masuk 3 poin itu, 3 pendekatan itu. Caranya kita harus paham rumus-rumusnya dan kemudian kita paham istilah-istilah yang terkandung dalam rumus. Baiklah, sekian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.